Kak Dewi. Shalom Kak Pijen. Senang ya kalau kita boleh dapat melayani adik-adik kita di rumah kembali. Shalom adik-adik. Ya, kita akan mulai beribadah. Yuk lipat tanganmu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaanmu. Kalau hari ini kami akan beribadah kembali. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Roh Kudus, Engkau pimpin kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah kerinduanku kepada Allah. Dan passwordnya adalah aku merindukan Allah, jiwaku haus akan Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan pujian kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. You Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kakak percaya adik-adik akan lebih mengasihi Tuhan. Oke, silakan duduk ya adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau terus rindu Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Lebih baik bagi kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Inilah yang menjadi pengakuan kami Bapa. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami.
Kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijen. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Kakak sangat bersuka cita masih dapat melayani adik-adik melalui cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa yang kakak pegang saat ini? Ada yang tahu? Ini sering dipakai ya di dapur. Ya, ini namanya spon. Nah, spon ini ketika dia kering, apa yang adik-adik rasakan? Nanti adik-adik bisa coba di rumah ya, pegang sponnya kalau lagi kering. Nah, spon ini lagi kering, dia terasa keras dan kasar. Nah, saat ini kakak juga ada air. Nih, kakak akan coba, kakak akan celupkan spon ini ke dalam air. Nah, kakak celupkan ke dalam air. Nah, adik-adik akan coba di rumah bagaimana rasanya? Ya, spon ini ketika dicelupkan dengan air, dia terasa lembut dan licin. Ketika dia kering, spon ini tidak berharga adik-adik. Tidak ada gunanya karena kita tidak dapat menggunakannya untuk apapun. Tapi sekarang ketika dia basah itu memiliki tujuan. Spon ini ketika basah dia dapat dipakai untuk membersihkan kotoran ataupun menggosok kotoran. Nah, demikianlah spon itu tetap spon. Tetapi ketika kita menambahkan air ke dalamnya, spon ini menjadi sesuatu yang berguna. Nah, adik-adik, apakah kita manusia sama dengan spon ini? Mungkin adik-adik berpikir, kakak, masa kami sama dengan spon? Ya adik-adik, kita manusia seumpama seperti spon dan Yesus seperti air. Ketika kita tidak memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita kosong. Yesus yang mengisi kita dengan hidup yang kekal. Ketika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita memiliki sukacita karena kita memiliki keselamatan. Tanpa Yesus, kita seperti spon kering. Hidup kita kering dan tidak ada artinya. Tetapi dengan Yesus, kita terisi dan siap bekerja untuk Dia. Nah, mari adik-adik, engkau buka Alkitabmu, kita akan lihat di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua sampai ke-6 ya. Kakak akan membacakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, adik-adik. Ketika dia menulis ini, dia sedang berada di padang gurun Yehuda. Padang gurun itu adik-adik pernah lihat? Kalau adik-adik belum pernah lihat, adik-adik bisa cari di Google. Padang gurun Yehuda itu adalah padang gurun yang pasirnya panas, kering, dan tidak ada airnya. Ketika Daud berada di tempat itu, Daud mau memberitahu kita bahwa ia sangat merindukan Allah, seperti tanah yang kering dan tandus yang membutuhkan air. Kalau adik-adik ingat, misalnya ketika musim kemarau,
biasanya hujan tidak turun dan kemarau berkepanjangan, adik-adik juga bisa melihat tanah-tanah akan menjadi retak, tanah-tanah kering sekali sehingga tidak dapat ditanami tumbuhan apapun dan tidak bisa tumbuh. Nah, ketika kita di luar dan kita merasakan sangat panas dan sangat haus, hanya Tuhan saja pribadi yang dapat memuaskan kehausan kita adik-adik, sehingga kita harus datang kepada Tuhan. Nah, dalam ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Nah, ketika Daud sudah datang kepada Tuhan dan dia memandang kepada Tuhan di dalam doanya, Daud pun merasakan ada kekuatan dan kemuliaan Allah yang melingkupinya. Dan dia merasakan kasih setia Allah. Wah, itulah yang akan kita dapatkan adik-adik jika kita datang kepadanya dengan hati yang haus tadi. Yuk kita lompat ke ayat yang ke-6 ya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Kita belajar bahwa Allah akan memuaskan jiwa kita dan memenuhi semua kerinduan kita. Misalnya tanpa Tuhan dalam hidup kita adik-adik, kita kosong dan tidak berguna. Sama seperti spon yang kering tadi, Yesuslah yang memenuhi kita seperti spon yang basah yang kena air tadi, dan membuat hidup kita dipuaskan dan hidup kita lebih berarti. Karena Yesus yang menyelamatkan kita dan tinggal di dalam kita. Sekarang adik-adik sudah tahu bukan bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskan kehidupan kita. Karena itu kita datang yuk kepada sumber kehidupan kita. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Yesus, hatiku haus akan Engkau. Aku mau datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan seperti tanah yang kering dan gesang yang tiada berair Tuhan. Sekarang kami percaya Bapa, hanya datang kepadamu kami boleh dipuaskan, kami boleh disegarkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berarti. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Satu kali lagi adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Amin. Mari engkau angkat tanganmu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau dengar firman Tuhan dan engkau melakukannya dengan setia, maka diberkatilah adik-adik dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau dalam masa pendidikanmu. Dan terimalah adik-adik berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, anak laki-laki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan
Yesus memberkati.